Para Pangdam, ada Dandim yang gembrot nggak? Tunjuk suruh ke sini. Oke, beratnya berapa? Siap, 95 kg, Bapak. Waduh. Iya, mulai kapan gemuk begini? Siap, dari lulus SMA, Bapak. Nggak mungkin. Siap. Kemarin kami sempat kurus waktu jabatan Komandan Batalion, Bapak Kasat. Setelah Danyon kami masuk Pindam dan Dandim baru tambah Mekarung. Izin Bapak Kasat melaporkan. Ini nggak nahan napas nggak ya sekarang? Tidak. Oke, nggak nahan napas ya. Terus? Kami mulai gemuk setelah bulan Juni Bapak Kasat 2020. Kita konteksnya. Sebenarnya kami kurus Bapak Kasat, tapi karena kami tidak jaga makan sehingga badan kami naik seperti ini. Kami berusaha Bapak Kasat, Bapak Kasat untuk bisa berusaha Ya. untuk menjadi kembali lagi bisa normal. Demikian Bapak Kasat. Bursa kandidat Panglima TNI baru mencuat seiring masa pensiun Marsikal Hadi Cayanto pada November tahun 2021. Bisik-bisik ini terdengar di kalangan parlemen di Senayan, Jakarta. Dua nama masuk sebagai kandidat calon Panglima TNI yang kelak menggantikan Hadi Cayanto. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat, Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal, Laksamana Yudo Margono. Jika melihat respon publik di berbagai platform media sosial, sosok Andika memang familiar di mata masyarakat. Ia adalah perwira militer Indonesia yang memperoleh penghargaan bergensi di dunia militer, yakni Bintang Kartika Eka Paksi Naharya. Sejak 23 Oktober 2014, Andika dipromosikan sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres, menggantikan Mayor Jenderal Doni Munardo. Mantu Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono ini menyelesaikan pendidikannya di Akademi Militer pada tahun 1987. Terpantau pada awal tahun 2013, ia baru diangkat menjadi kolonel. Namun pada 8 November tahun 2013, kolonel baru ini diangkat menjadi Kepala Dinas Angkatan Darat dan pangkatnya pun dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Berkat prestasinya yang gemilang, 11 bulan kemudian Andika Perkasa mendapat promosi jabatan menjadi Komandan Paspampres. Dengan menjadi Komandan Paspampres, Andika Perkasa kembali mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. Sebagaimana dilansir dari tirto.id, kalangan militer memang mempersoalkan kenaikan pangkat Andika Perkasa. Mereka mempertanyakan kelayakan kenaikan pangkat yang terjadi hanya dalam waktu sekian bulan. Padahal tidak terjadi sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan karirnya. Kontroversi memang biasa terjadi, namun hal ini tak menyulutkan langkah Jenderal Andika untuk terus berkarya bagi nusa dan bangsa. Selama bertugas, tugas-tugas Andika Perkasa sebagai perwira memang tidak diwarnai oleh berbagai macam operasi militer, tidak juga mengalami penugasan sebagai staf dan penugasan teritorial seperti yang dialami perwira-perwira militer Indonesia pada umumnya. Meski demikian, sosoknya yang tegas dan disiplin menjadikan Jenderal Andika disegani sebagai pemimpin. Diketahui, Andika Perkasa banyak menghabiskan waktunya hanya untuk pendidikan. Andika melewatkan waktu dalam kurun waktu antara 2003 sampai 2011 berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk memperoleh pendidikan militer. Selain menempuh pendidikan militer, ia juga mengikuti pendidikan di universitas pada umumnya. Ia menempuh pendidikan di Norwich University di negara bagian Vermont, Amerika Serikat, dan berhasil memperoleh gelar master dari universitas tersebut. Setelah lulus dari Akademi Militer,
Andika langsung bergabung dengan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Di dalam pasukan itu, karirnya dimulai dengan menjadi komandan peleton. Masih di tahun yang sama, Andika sudah dipromosikan menjadi komandan unit 3 grup 2. Kemudian berangsur-angsur naik menjadi Dansub tim 2 Detasemen 81 Kopassus pada tahun 1991. Lalu menjadi Den 81 Kopassus pada tahun 1995. Menjadi Danden 621 Yon 52 Grup 2 Kopassus pada tahun 1997. Kemudian menjadi Pama Kopassus pada tahun 1998 dan menjadi Pamen Kopassus pada tahun 1998. Andika kemudian mencicipi kedudukan sebagai Kepala Seksi Kajian Strategis Hankam di Departemen Pertahanan selama setahun. Tahun 2002, dia diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3 Sanda Kopassus. Di sini ia pun bertugas dalam waktu singkat saja karena kemudian ia dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051 VKT Damjaya. Lagi-lagi jabatan ini diembannya dalam waktu yang singkat. Ia kembali dimutasi dan menjabat sebagai Pabandia A33 Direktorat A Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI yang bertugas secara khusus menangani masalah-masalah dalam negeri. Jabatan-jabatan lain juga dijalani Andika Perkasa dalam waktu yang relatif singkat, seperti menjadi Komandan Korem 023 Kawal Samudra di Sibolga. Jabatan ini dilaksanakannya hanya dalam waktu 6 bulan. Selanjutnya, ia sudah kembali dipromosikan ke jabatan penting lainnya. Pada November 2013, seperti yang telah disebutkan di atas, ia menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Andika pernah mendapatkan penghargaan yaitu sebagai Bintang Kartika Ekapaksi Nararya karena sudah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok. Ia juga mendapatkan penghargaan Bintang Yuda Dharma Pratama, yakni sebuah tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata, yaitu Kapolri dan Tentara Nasional Indonesia secara bersamaan. Salah satu operasi militer yang pernah dilakukan oleh Andika Perkasa dalam perjalanan karir militernya ialah memimpin penangkapan pimpinan Al-Qaeda Omar Al-Faruq di Bogor tahun 2002. Prestasi ini ikut melejitkan nama Andika Perkasa sebagai tokoh militer yang berpengaruh di Indonesia. Andika kemudian dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Jokowi pada Kamis 22 November tahun 2018 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Istana Merdeka, Jakarta. Sebagai catatan, Andika sendiri akan pensiun pada November tahun 2022. Jika dipilih menjadi Panglima TNI, dirinya hanya menjabat selama setahun, sedangkan Yudo akan pensiun pada November tahun 2023 atau bisa menjabat setahun lebih lama dari Andika Perkasa. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman menuturkan bahwa dalam pemilihan Panglima TNI sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Sementara Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan dengan waktu yang tersisa 6 bulan lagi, Presiden Jokowi mempunyai banyak waktu untuk mempertimbangkan siapa kandidat yang paling tepat untuk menggantikan Hadi Cayanto.